Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Produk informatika merupakan hasil dari informatika itu sendiri. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam produk informatika, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. 1. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan produk-produk yang dihasilkan di bidang informatika memiliki aspek ekonomi. Salah satunya banyak bermunculan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Diawali dengan bermunculan perusahaan perangkat keras seperti IBM, Hitachi, dan Univac yang melahirkan mainframe dan mini komputer. Seiring berjalannya waktu, perangkat keras semakin berkembang hingga lahirlah PC atau personal komputer yang diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar. Tak hanya itu saja, banyak bermunculan industri periferal seperti printer, mouse, keyboard, dan scanner. Kemunculan industri perangkat keras ini menjadi awal lahirnya industri manufaktur perangkat keras. 2. Aspek hukum. Aspek hukum informatika menitik beratkan pada hak hukum produk sebagai kepemilikan individu atau kelompok tertentu. Artinya, ada landasan hukum kuat yang harus diperhatikan baik bagi pengembang maupun pengguna. Misalnya, pengguna tidak boleh sembarangan mendistribusikan produk informatika secara cuma-cuma. Oleh karena tidak semua produk bebas diperjualbelikan, maka hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini memberitahukan perihal izin, hak, serta pembatasan atas suatu software. 1. Lisensi komersial harus membayar sebelum menggunakan. Penggunaan diatur ketat, tidak boleh mengubah, mendistribusikan ulang, dan lain-lain. Contoh, Microsoft Office, sistem operasi Windows. 2. Lisensi gratis, freeware, diberikan secara gratis dan bisa diunduh tanpa biaya. Tidak boleh diubah atau disebarluaskan secara bebas. Beda dengan shareware, gratis dalam waktu terbatas, misal 30 hari. 3. Lisensi open source, kode program terbuka, bebas digunakan, diubah, dan dibagikan, mendorong kolaborasi dan pengembangan bersama. Contoh, Linux, OpenOffice. 4. Lisensi domain publik, produk diberikan secara bebas kepada publik, bebas digunakan, diubah, dan disebarkan tanpa batas. C. Informatika, masa depan serta karir informatika dan studi lanjut informatika. Kemajuan teknologi tentu membawa pengaruh besar bagi kemajuan di berbagai bidang. 1. Informatika masa depan (SDG), Sustainable Development Goals, adalah agenda global PBB untuk pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai hingga 2030. SDG melanjutkan tujuan dari MDG, Millennium Development Goals, yang telah berakhir tahun 2015. Era baru Society 5.0 berfokus pada masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi dari revolusi industri 4.0 perlu didukung oleh kualitas SDM dengan kecakapan 4C: creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. 2. Karir informatika. Informatika sangat berkaitan erat dengan teknologi dan penting untuk memahami berbagai penerapan teknologinya. Memiliki peran besar dalam kehidupan modern seperti bidang kedokteran dan pengolahan data. Society 5.0 menuntut kemampuan berpikir komputasional sejak dini. TI, teknologi informasi, lebih fokus pada penerapan teknologi, sedangkan informatika mencakup kajian yang lebih luas. Kemunculan teknologi seperti AI, machine learning, virtual reality, IoT, dan teknologi lainnya membuka banyak peluang karir di bidang informatika. A. Karir di bidang informatika.
1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Artinya, profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. 2. Mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. 3. Memodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Uraian tersebut wajib dipahami jika Anda ingin menjadi seorang profesional di bidang informatika. Perlu diingat bahwa pekerjaan bukan hanya sekedar sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi juga harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Prof. Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori. Profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer, interaksi manusia, komputer rekayasa jaringan, sistem operasi rekayasa kinerja, robotika, komputasi saintifik, arsitektur perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak, keamanan sistem. Profesi yang erat dengan informatika, dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan digital, e-komersi, layanan finansial, rekayasa genetika, ilmu informasi, kebijakan publik, privasi. Profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi, teknisi komputer, teknisi help desk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan siber, administrator sistem, desainer layanan web, desainer identitas web, administrator basis data. Secara umum, pekerjaan di bidang informatika akan dikelompokkan ke bidang ilmu yang sesuai dengan bidang program studi yang ditempuh sebelum bekerja. Bidang ilmu dasar sampai dengan teknologi dan aplikasinya. Lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan atau menjadi insinyur. Ilmuwan berfokus pada eksplorasi dunia untuk dapat menjelaskan secara ilmiah fenomena alam yang terjadi. Sementara insinyur lebih fokus pada penciptaan produk dengan memanfaatkan hasil ilmuwan, sekaligus menemukan dan menciptakan ilmu rekayasa yang baru. Ketika menciptakan produk, ilmuwan melakukan tahapan analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan, dan pengoperasian. Adapun jenis-jenis profesi di bidang informatika beserta deskripsi dan tanggung jawabnya. Posisi pekerjaan: CEO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, Computer Programmer, Computer Scientist, Software Engineer. Dan deskripsi dan tanggung jawabnya: bertanggung jawab pada seluruh aspek terkait teknologi informasi di suatu perusahaan, menulis kode program atau program komputer, menciptakan prinsip, metode atau praktik baru di bidang ilmu komputer, mengembangkan, merawat, menguji, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas suatu perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah diberikan oleh analisis sistem atau arsitek. Studi lanjut bidang informatika. Informatika telah memberi pengaruh besar di berbagai bidang. Bahkan informatika telah berkolaborasi dengan berbagai ilmu lain hingga lahirlah bidang baru. Misalnya informatika kesehatan, health informatik, yang memanfaatkan informatika untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Terdapat 5 pilar dasar yang perlu diketahui saat mempelajari informatika, yaitu sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma, dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Selain itu, terdapat 2 asosiasi terbesar berkaitan dengan informatika, yaitu ACM, Association of Computing Machinery, dan IEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer.
Kedua asosiasi ini telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan dalam mempelajari informatika. 1. Computer Engineering atau teknik komputer yang mempelajari perancangan dan pembuatan komputer dan sistem berbasis komputer. Hal ini mencakup perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, serta komunikasi dan interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Computer Science atau ilmu komputer yang mempelajari teori dan algoritma untuk mengembangkan robotika, computer vision, sistem cerdas, bioinformatika, dan area lainnya. 3. Information System atau sistem informasi yang mempelajari integrasi solusi teknologi informasi dengan tujuan bisnis dan organisasi untuk mencapai proses yang lebih efektif dan efisien. 4. Information Technology atau teknologi informasi yang mempelajari solusi teknologi komputer bagi organisasi bisnis, pemerintah, kesehatan, sekolah, dan organisasi lainnya. 5. Software Engineering atau rekayasa perangkat lunak yang mempelajari pengembangan dan perawatan sistem perangkat lunak agar dapat bekerja dengan lebih reliable, efisien, scalable, dan terjangkau secara biaya untuk dikembangkan dan dirawat serta memenuhi kebutuhan penggunanya. C. Sertifikasi di bidang informatika. Belajar informatika tidak harus melalui pendidikan formal, bisa juga lewat pelatihan workshop dan seminar. Sertifikasi menjadi bentuk pengakuan atas keahlian seseorang di bidang informatika. Sertifikat diperoleh setelah lulus ujian dari lembaga yang berwenang yang dapat meningkatkan kepercayaan serta peluang kerja, termasuk gaji yang lebih tinggi. Beberapa penyedia sertifikat di bidang informatika lain. Yang ke-1 adalah Microsoft, sertifikasi produk yang profesi seperti Office, Azure, dan Data Certificate. Yang kedua adalah Google, sertifikasi seperti Google Suite dan Android dan Google Cloud. Yang ketiga, Oracle, sertifikat Java, OCJP, SCCP. Cisco, sertifikat jaringan seperti CCNA, dan Kementerian Kominfo RI. Program pelatihan yang sertifikat bekerjasama dengan perusahaan dan perguruan tinggi.